Lahir di Tanjung Putus, Padang Tualang Langkat, tanggal 13 Maret 1968. Beliau S1-nya di FMIPA USU, tamat tahun 1995. S2-nya di Universitas Indonesia, tamat tahun 2000. Dan S3-nya di Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia, tamat pada tahun 2016. Beliau di samping sebagai seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, beliau juga banyak berkecimpung membicarakan tentang masalah-masalah metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Blabora akan membahas tentang aplikasi radio benda hitam pada solar water heater. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Maulidita, dengan NIM 20022, Mark Antonio dengan NIM 20046, dan Erika Adriana dengan NIM 20064. Pendahuluan. Tenaga matahari adalah sumber daya alam yang dapat diubah menjadi energi panas melalui peralatan tertentu menjadi sumber energi dalam bentuk lain. Tenaga matahari merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dijadikan energi alternatif karena tenaga matahari sumber energi bersih, tidak bersifat polutif, kontinu, dan tidak dapat habis. Tenaga matahari yang digunakan pada pemanas air menggunakan sisi pipa panas menggunakan prinsip termosifon. Sistem pipa panas menggunakan refrigerant sebagai fluida kerja mulai dikembangkan untuk mendapatkan temperatur air panas yang lebih tinggi. Penggunaan refrigerant sebagai fluida kerja pada pemanas air tenaga matahari sistem pipa panas dapat beroperasi dengan alami, yakni fluida kerja R134A dapat bersirkulasi tanpa menggunakan pompa mekanik. Tujuan dari pembahasan kali ini adalah 1. Untuk mengetahui hukum-hukum radiasi benda hitam. 2. Untuk mengetahui aplikasi dari radiasi benda hitam. 3. Untuk mengetahui keuntungan dari aplikasi radiasi benda hitam. Dan sedangkan manfaatnya yaitu 1. Agar dapat mengetahui dan memahami hukum-hukum radiasi benda hitam. 2. Agar dapat mengetahui dan memahami aplikasi dari radiasi benda hitam. 3. Agar dapat mengetahui keuntungan dari aplikasi radiasi benda hitam. Pada bagian pembahasan akan menjelaskan yaitu mekanika klasik yang dijelaskan oleh Newton, Lagrange, Hamiltonian, dan lain-lain. Sukses menjelaskan gerak dinamis benda-benda makroskopis. Cahaya sebagai gelombang yang dijelaskan oleh Fresnel, Maxwell, Hertz sangat berhasil menjelaskan sifat-sifat cahaya. Pada akhir abad 19, teori-teori klasik di atas tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan bagi sejumlah fenomena berskala kecil seperti sifat radiasi dan interaksi radiasi materi. Akibatnya, dasar-dasar fisika yang ada secara radikal diteliti ulang lagi, dan dalam perempat pertama abad 20 muncul berbagai pengembangan teori seperti relativitas dan mekanika kuantum. Radiasi benda hitam. Benda hitam yaitu penyerap semua radiasi elektromagnetik yang mengenainya atau pengemisi semua radiasi elektromagnetik yang dimilikinya. Berdasarkan termodinamika, distribusi panjang gelombang spektrumnya hanya bergantung pada temperatur, tidak pada jenis bahan. Stephen pada tahun 1879 menjelaskan total energi yang dipancarkan adalah E sama dengan 4 sigma per C dikali T pangkat 4. Sigma adalah konstanta dan C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon yang merupakan kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Wien menjelaskan panjang gelombang di mana rapat energi radiasi maksimum berbanding lurus dengan 1 per T. Lambda maksimum T sama dengan konstan. Disebut hukum pergeseran Wien hitam. Menurut teori medan listrik magnet, gelombang elektromagnetik diemisikan oleh osilator muatan-muatan listrik. Bila mana osilator-osilator dalam keseimbangan dengan radiasi dalam benda hitam, maka rapat energi radiasi persatuan volume adalah EV sama dengan 8pi V kuadrat per C pangkat 3 UV, di mana UV sama dengan energi rata-rata osilator dengan frekuensi V. Hukum energi ekipartisi, energi rata-rata itu adalah UV sama dengan KBT, di mana KB sama dengan 1,5
3806 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin adalah konstanta Boltzmann dengan C sama dengan lambda kali V. E lambda sama dengan 8pi per lambda pangkat 4 kBT. Inilah rumusan Rayleigh-Jeans yang ternyata hanya berlaku pada panjang gelombang yang besar. Max Planck, suatu benda hitam adalah kumpulan osilator dalam keseimbangan dengan medan radiasi. Suatu osilator dengan frekuensi V hanya bisa memiliki energi epsilon n sama dengan nh, n dengan n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. H sama dengan 6,624 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon. Disebut konstanta Planck, dan Hv sama dengan kuantum energi. Energi rata-rata per osilator dengan frekuensi V adalah UV sama dengan sigma n sama dengan 0, epsilon n eksponen min epsilon n per kBT per sigma n sama dengan 0 eksponensial minus epsilon n per kBT menjadi UV sama dengan HV per eksponensial HV per kBT kurang 1. Akhirnya diperoleh EV sama dengan 8PV kuadrat per C pangkat 3 dikali HV per E pangkat eksponensial pangkat HV per kBT kurang 1. Inilah rumusan Planck yang sesuai kurva radiasi benda hitam secara lengkap. Untuk panjang gelombang yang besar berlaku pendekatan eksponensial HV per kBT sama dengan eksponensial HC per lambda kBT sama dengan 1 tambah HV per kBT. EV sama dengan 8PV kuadrat per C pangkat 3 dikali HV per E eksponensial HV per kBT kurang 1 sama dengan 8PV kuadrat per C pangkat 3 kBT. Persamaan dari Rayleigh-Jeans. Persamaan dengan diungkapkan dalam pi lambda sebagai berikut. E lambda sama dengan 8πhc per lambda pangkat 5 dikali per eksponensial hc per lambda kBT kurang 1. Misalkan x sama dengan hc per lambda kBT, maka E lambda sama dengan 8pi k pangkat kb pangkat 5 t pangkat 5 per c pangkat 4 h pangkat 4 x pangkat dikali x pangkat 5 per eksponensial x kurang 1. Untuk memperoleh E lambda maksimum harus dipenuhi dE per dx sama dengan 0. Jadi eksponensial pangkat min x tambah 1/5 x kurang 1 sama dengan 0, dimana x sama dengan 4,9651. Lambda t sama dengan hc per 4,9651 kb sama dengan 2,8978 kali 10 pangkat minus 3 mk. Hukum pergeseran Wien. Diagram model Planck bisa dilihat pada gambar berikut grafiknya. Efek fotolistrik. Dalam pengamatan dapat disimpulkan yang pertama, untuk suatu jenis logam ada frekuensi cahaya minimal yang dapat melepaskan elektron, dan yang kedua, semakin tinggi intensitas cahaya yang mengenai permukaan logam, semakin banyak elektron yang dilepaskan. Dualisme partikel gelombang partikel. Hasil-hasil eksperimen interferensi dan difraksi membuktikan bahwa teori tentang cahaya sebagai gelombang telah mantap pada penghujung abad 19. Terlebih lagi karena keberhasilan teori elektromagnetik Maxwell, Einstein menolak teori tersebut berdasarkan fenomena efek fotolistrik, di mana permukaan logam melepaskan elektron jika disinari dengan cahaya yang berfrekuensi V lebih besar sama dengan W per H. W adalah fungsi kerja logam, atau sama dengan energi ikat elektron di permukaan logam. Menurut Einstein, dalam fenomena tersebut, cahaya harus dipandang sebagai kuanta yang disebut foton, yakni partikel cahaya dengan energi kuantum E sama dengan HV. Dalam teori relativitas khususnya, hubungan energi dan momentum suatu partikel diungkapkan sebagai berikut. E per C pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 tambah M0 pangkat 2 C pangkat 2. P sama dengan momentum partikel dan M0 sama dengan massa diam partikel bersangkutan. Untuk foton, karena tidak mempunyai massa diam, sedangkan energinya E sama dengan HV, maka momentum foton adalah P sama dengan E, atau bisa juga disebut adanya momentum ini yang mencirikan sifat partikel dari cahaya. P sama dengan E per C, atau sama juga dengan H per lambda. Perkenalkan, nama saya Erika Adriana Pasaribu dengan NIM 2008011064 akan mempresentasikan tentang efek Compton.
Efek Compton pertama kali ditemukan oleh Arthur H. Compton pada tahun 1924. Di pojok kanan atas ada foto Arthur H. Compton. Beliau merupakan seorang fisikawan asal Amerika Serikat yang bekerja di Direktur Laboratorium di University of Chicago. Efek Compton sendiri telah mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1927. Efek Compton sendiri mengamati perubahan panjang gelombang sinar X setelah dihamburkan oleh elektron bebas. Efek Compton sendiri memiliki rumus lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per M0C dikali 1 dikurang cos theta, di mana lambda dan lambda aksen adalah panjang gelombang sementara ME adalah massa diam elektron. Dan nilai dari H per MEC itu adalah 0,00243 nanometer yang disebut sebagai panjang gelombang Compton. Jika lambda aksen lebih besar daripada lambda, maka energi foton terhambur lebih kecil daripada energi foton datang. Louis de Broglie, bisa dilihat fotonya pada pojok kanan atas. Louis de Broglie merupakan seorang fisikawan asal Prancis yang hidup pada tahun 1892 sampai dengan 1987. Beliau mendapat penganugerahan hadiah Nobel pada tahun 1929 untuk prediksinya tentang sifat gelombang elektron. Louis de Broglie membukakan bahwa tidak hanya cahaya yang memiliki sifat mendua, tetapi juga partikel. Suatu partikel dapat juga memiliki sifat gelombang. Menurut de Broglie, suatu partikel yang memiliki momentum P, jika dibandingkan sebagai gelombang, mempunyai kepanjang gelombang. Louis de Broglie mengungkapkan rumusnya sebagai lambda sama dengan H per P. Panjang gelombang ini disebut sebagai panjang gelombang de Broglie. Clinton, Davidson, dan Lester Germer pada tahun 1927 memperlihatkan efek difraksi dari berkas elektron ketika melalui celah sempit. Yang kedua, andaikan A adalah lebar celah dan posisi sudut untuk gelap pertama adalah theta, maka berlaku A sin theta sama dengan lambda. Rumus momentum adalah P sama dengan mv, di mana energi sama dengan setengah mv kuadrat. Kecepatan fase memiliki rumus Vp sama dengan lambda per V, atau sama dengan setengah V. Aneh tapi tidak penting karena tak punya arti fisik. Yang penting adalah kecepatan grup, yaitu Vg sama dengan d tau per dk, di mana tau sama dengan 2 Vp dan k adalah 2 V per lambda dengan E P kuadrat per 2m. Maka Vg sama dengan V. Kecepatan grup dari gelombang partikel sama dengan kecepatan partikel itu sendiri. Selanjutnya ada spektroskopi atom hidrogen. Spektroskopi atom hidrogen pertama kali ditemukan oleh Johannes Balmer pada tahun 1885. Eksperimen ini menunjukkan bahwa panjang gelombang semua garis spektrum atom hidrogen bisa diungkapkan dengan rumus empiris, yakni 1 per lambda n sama dengan R dikali 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per n kuadrat, dengan R sama dengan 1,097 dikali 10 pangkat 7 per meter, yang biasa disebut sebagai konstanta Rydberg. Balmer dan Ritz membukakan rumus yang lebih umum, yaitu 1 per lambda n sama dengan R dikali 1 per m kuadrat dikurang 1 per n kuadrat, di mana n lebih besar daripada m. Dengan rumus empiris ini, Lyman menemukan deret ultraviolet untuk M sama dengan 1, N sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan Paschen menemukan deret inframerah untuk M sama dengan 3, dan N sama dengan 4, 5, 6, dan seterusnya. Bagaimana sebenarnya struktur atom ini? Ernest Rutherford pada tahun 1911 berdasarkan percobaan hamburan partikel apa menyarankan struktur atom terdiri dari inti bermuatan positif dan elektron-elektron yang mengintarinya. Sayangnya, teori fisika pada masa itu tak mampu menjelaskan hasil penemuan Rutherford dalam kaitannya dengan rumus Balmer-Ritz di atas. Selanjutnya ada aplikasi dari radiasi benda hitam, yaitu solar hot water heater. Energi panas yang dipancarkan oleh matahari diserap dan ditingkatkan temperaturnya oleh kolektor matahari. Energi panas tersebut dialirkan kepada pipa tembaga yang berisi refrigeran dan refrigeran naik temperaturnya. Refrigeran R134A yang naik temperaturnya akan turun ke massa jenisnya, sehingga akan terjadi sirkulasi alamiah. Refrigeran yang panas akan naik ke bagian tiba di tangki R134A dan transfer energi panas ke air, sehingga air naik temperaturnya dan R134A turun temperaturnya, maka massa jenisnya naik. Hal itu akan mengakibatkan
R134A akan turun ke kolektor untuk dipanaskan oleh matahari. Demikianlah sirkulasi alamiah berjalan terus sampai menjadi panas. Bukan hanya sekedar pemanas air biasa, solar hard water heater mempunyai banyak keuntungan yang harus kamu tahu. Berikut beberapa keuntungan jika kamu memiliki solar hard water heater. Keuntungan pertama dari solar hard water heater adalah menggunakan sumber energi yang tak pernah habis. Kita tahu bahwa solar water heater mempunyai cara kerja yang berbeda dengan water heater konvensional atau water heater listrik. Solar hard water heater bersumber dari tenaga sinar matahari yang bisa dibilang energi tersebut tidak akan pernah habis. Cara kerja solar hard water heater sendiri menyerap sinar matahari yang kemudian energi tersebut ditampung oleh panel surya. Nantinya panas yang diserap oleh panel surya dikirimkan ke dalam tangki air, khusus sehingga panas tersebut dapat terjaga dan air dapat digunakan kapan saja. Hal ini pula yang membuat solar hard water heater menjadi teknologi yang ramah lingkungan, karena dengan memakai solar hard water heater, kita mampu mengurangi emisi karbon dioksida yang merupakan gas buangan dari mesin pemanas air bertenaga listrik atau bahan bakar lainnya. Keuntungan yang kedua dari solar hard water heater adalah lebih efisien. Untuk para ibu dan bapak yang mempunyai anak-anak di rumahnya tidak perlu menunggu lama untuk mandi air panas dengan memasak air di kompor gas. Tentunya hal itu sangat membuang waktu serta melakukan pemborosan gas. Beralihlah menggunakan solar hard water heater merupakan pilihan yang baik untuk bapak dan ibu di rumah, mengingat menggunakan gas lebih juga turut memperparah bumi dengan adanya pemanasan global. Namun, bisa dibilang bahwa pemasangan solar hard water heater cukup memakan biaya, tapi hal itu terbayar dengan kualitas unit solar hard water yang awet. Baiklah, kita masuk ke bagian akhir, yaitu penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulannya, benda hitam menyerap semua radiasi elektromagnet yang mengenainya atau mengemisi semua radiasi elektromagnet yang dimilikinya. Energi panas yang dipancarkan oleh matahari diserap dan ditingkatkan temperaturnya oleh kolektor matahari. Bukan hanya sekedar pemanas air biasa, solar hard water heater mempunyai banyak keuntungan yang harus kamu tahu. Berikut beberapa keuntungan jika kamu memiliki solar hard water heater. Saran yang bisa disampaikan adalah berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, diharapkan audiens atau pembaca berikutnya memahami aplikasi benda hitam lainnya. Berikut beberapa soal dan pembahasan mengenai materi kami.